Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tốt, được không? Salah. Jadi kita bahas tentang ya seputar PKL, mungkin terutama tentang program PITS. Singkatnya, apa ada kendala tentang program PITS, teman-teman? Atau mungkin teman-teman sampai mana itu? Ada kendala misalnya? Belum ada. Aku mau tanya dong, Rio. Ya, tanya apa? Bentar, aku share screen. Iya, silakan. Hmm. Nah, ini tuh apa maksudnya, Rio? Yang mana? Nih, kan kalau aku mau latihan pakai ini kan. Iya, Kelihatan kan? iya terlihat terlihat. Nah, terus aku keluar di bawah input ada lektur 2 satu doang. Itu buat apa ya? Itu sama seperti isinya, seingat saya, sama seperti lecture 021 gitu. Oh, sama kayak lektur 02 yang satu. Iya, Oh, belum kebuka sih, tapi tanya dulu. Makasih. iya. Itu kan nanti sebenarnya yang lecture 02 itu 02 saja. Itu kan yang kita buka nanti ketika di PPT parameternya diganti apa, kita ganti. Kan nanti yang lecture 02 itu yang file yang berubah-ubah kan. Terus yang di input itu sebenarnya adalah kalau kita ingin loncat exercise, kita bisa milih itu. Lektor 2 bagian 1, lektor 2 bagian 2, atau lektor 2 bagian 10. Itu untuk loncat-loncat. Sama sih sebenarnya. Lektor 2, 02, sama lektor 02, 1. Oh, paham-paham. Makasih, Rio. Sama-sama. Halo Mas, Rio Adi, gimana Mas? Halo, siap Jenderal. Waduh. Gimana Mas, ada kendala nggak Mas? Itu Mas yang geometri. Geometrinya Oh, kenapa Mas? itu kan kalau geometri harus ngikutin itu kan di ORNL itu kan. Ya betul. Nah, kalau misalnya kita buat tetapi nggak copy dari situ, tapi referensi cuma jadiin referensi itu boleh nggak Mas? Sebenarnya menurut saya itu boleh. Karena yang di PKL-nya Mas Adam itu Iya, soalnya di Mas Adem juga nggak sama. nggak referensi, Iya, bener. nggak dari ORNL. Tapi masalahnya Mas, hmm, kita kita bahas sedikit tanpa me- mengurangi kehormatan. Ini kan ceritanya gini ya, contohnya. Ini beliau itu adalah kanker kerongkongan. Kalau dia lihat dari sini, saya belum share screen, maaf, maaf. Udah kelihatannya. Ini kan punyanya Mas Adam. Ini dilihat dari atas. Ini kelihatan yang merah ini adalah jantung. Yang ini adalah kankernya. Yang ini adalah spinal atau tulang belakangnya. Terus yang di kiri itu adalah paru-paru, yang di kanan juga paru-paru. Kalau cuma dipotong seperti ini, ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau bentuk aslinya kayak gimana. Ya kita taunya ya emang bentuknya kayak gitu betul. Tapi kalau kita lihat dari sini, jadinya aneh gitu. Maksudnya paru-paru digambarkan jadi setengah setengah bola kan sebenarnya cukup jauh dari gambaran paru-paru yang sebetulnya. Mana ada nggak ya sebenarnya?
Ya ini kalau di Phantom tadi nama link buat lihat geometrinya namanya apa Mas? Kalau di Phantom yang ORNL itu paru-paru itu bentuknya seperti ini. Ya memang lonjong, yang memang dia itu nggak bulat sempurna. Memang ada bagian kotaknya yang isinya itu saya lupa dia organ apa. Dan sebenarnya kan cukup cukup jauh ya kalau kalau paru-paru hanya digambarkan jadi setengah lingkaran. Dan juga spinal, spinal kan tulang belakang. Tulang belakang kan bentuknya dia adalah sebuah batang, batang yang panjang gitu. Terus digambarkan jadi sebuah bola kan sebetulnya aneh-aneh juga itu. Jadi ya idealnya kalau kita pakai referensi ORNL pun harusnya juga jadinya sama gitu. Itu sih Mas. Gimana Mas? Itu Mas, yang di contohnya itu error terus Mas kalau di run. Itu gimana caranya Mas? Kalau di copy. Hmm, iya, iya Mas, betul Mas. Terima kasih. Jadi kalau kita copy memang akan menghasilkan error. Karena Mas, itu yang di sini bahasanya itu adalah MCNP. Dan MCNP itu ya beda sedikit dengan pitch. Misalnya di sini, kalau di pitch kan tulisannya adalah section. Sectionnya namanya cell. Kalau yang di sini sectionnya surface. Dan kalau di yang bagian bawah ini adalah section untuk material. Dan kalau kita copy langsung, ya jelas ada error itu jelas. Misalnya seperti yang di sini juga. Di sini tuh juga memungkinkan error, Mas. Karena kita harus menghapus spasi ini di sini dan lain sebagainya. Dan juga ada ada tekniknya, Mas, dalam mengubah file ini itu menjadi file pitch. Jadi kalau kita lihat di pitch kita, nanti di bagian lecture itu ada MCNP user atau pengguna MCNP. Nanti kita akan masuk ke file yang namanya hampir sama dengan lecture yang basic. Misalnya untuk lecture 1. Jadi gunanya folder ini itu adalah bagi orang yang menggunakan program MCNP dan mau beralih ke pitch. Nanti di sini dikasih panduannya, Mas. Jadi perbedaannya itu kayak gimana, bagaimana cara konversinya, terus kayak tadi, ini kan pada kalau kita lihat sekilas ya, misalnya ini kan ada cell cards. Nanti di sini itu dijelasin bedanya. Di sini juga ada format MCNP itu ada cell cards. Kalau di page itu adalah cell saja. Kalau surface jadi surface saja. Data cards kita jadinya material. Dan itu nanti banyak Mas yang bisa dieksplor di sini bagaimana cara mengubahnya. Dan ada summary atau ringkasannya sedikit. Ya, selain typo, selain koma, selain spasi yang mungkin kita salah format dalam ngopinya, karena kemarin saya juga gitu. Dan ini adalah beberapa hal yang penting. Setelah di copy dan paste semuanya nanti yang asalnya cell cards, surface card diganti cell, surface, material, kurung siku. Terus nanti di bagian belakangnya kan ada IMP. IMP-nya ini nanti di delete atau dihapus. Maksudnya apa? Waktu kita lihat di sini kan ada kayak IMP titik 2 P sama dengan 1. Ini kita di
pedomannya itu adalah untuk dihapus dan lain sebagainya. Jadi file ini itu udah cukup memberikan ya gambaran lah bedanya itu di mana. Iya Mas, memang kalau di copy langsung ada errornya Mas. Saya nyoba juga. Tapi memang prosesnya memang prosesnya kayak gitu. Karena saya lihat skripsi-skripsi yang lain ya ngambilnya juga dari situ sebenarnya. Gimana Mas? Ada lagi Mas? Berarti itu yang bagian angka-angkanya itu sudah benar kan Mas? Nggak usah dirubah-rubah. Iya, Nggak usah di... memang betul. Memang yang asli kan kita cuma butuh angkanya sebenarnya sih. Kita cuma butuh angkanya. Kayak misalnya kalau kita pengen buat kandung kemih misalnya urinary bladder itu nah, nah ini kalau kita ingin membuat sebuah kandung kemih kan kita kan membuatnya pakainya ASCII. ASCII itu apa sih? Ya seperti lingkaran yang ini tuh adalah parameter-parameter persamaan. Kalau kita buat sendiri, ya kan kita juga harus baca referensinya kan, baca referensinya, kita lihat ukuran kandung kemih itu berapa, letaknya di mana, koordinatnya di mana, tebalnya seberapa, dan ya kalau pengen cepet ya pakainya ini, karena toh juga sama aja gitu. Yang penting itu sebenarnya itu adalah ini. Kita ingin misalnya membuat kandung kemih, ya kita lihat kandung kemih itu dibuat dari bangun apa. Oh ternyata bangun sebuah bola, tapi bolanya nggak yang bola lonjong misalnya. Nanti ada parameter-parameternya ya. Ini yang penting sebenarnya. Gimana Mas? Membantu nggak Mas? Oh berarti gitu Mas. Kemarin tak kirain itu kan ada angka sampai ratusan atau berapa itu. Itu tak kirain harus dirubah dulu. Ternyata cuman penulisan doang kan yang buat Iya, error. iya, Oh, ya. penulisan. Sama saya tuh pernah itu kan. Kalau kalau banyak ini kan susah juga Mas kita ngehandle-nya Mas. Ya, saran saya emang diambil seperlunya aja Mas. Misalnya kalau kalau eh, kanker tangan misalnya, ya kita bikin tangan aja, gak usah sampai seluruh badan. Itu aja sih. Ada lagi Mas? Udah Mas. Siap-siap. Kalau seluruh badan tuh di PIT sudah ada Mas. Malahan contohnya kalau seluruh badan. Oh ya, saya malah nggak tahu itu. Kalau seluruh badan. Saya malah nggak tahu. Udah itu Mas yang saya tanyain. Oke, siap. Ada lagi teman-teman yang lain? Fitri mungkin? Halo Fitri? Fitri? OR, ya. Tadi nama link buat lihat geometrinya namanya apa? Maksudnya link yang mana? Link yang ini. Link link yang apa? Apa Kinan? Yang link ini. Saya tampilin ini. Ini. Yang katanya ada ORML tuh dia link apa? Eh bu bukan link sih. Ini kan Phantom ya. Sebentar. Yang kenapa ORNL? Kata-kata ORNL itu dari mana? Ya, selain selain deskripsi juga ada yang eh, di link itu. Kalau teman-teman cek di PPT yang default yang diberikan
oleh Tiara itu pada bagian phantomnya bagian nah ini pelaksanaan penelitian data geometri target phantom yang dikembangkan Busita dan ORNL. Saya nggak tahu yang dimaksud dikembangkan Busita itu yang seperti apa, tapi yang jelas Phantom ORNL itu ya bisa kita cari. Phantom ORNL. Jadi ORNL itu adalah sebuah lembaga, katakanlah seperti BRIN, dan dia bikin Phantom. Nah, Phantom itu yang kita gunakan. Namanya mathematical Phantom. Maksudnya adalah Phantom yang dia tersusun dari persamaan-persamaan matematis. Ya nanti bentuknya akan seperti ini dan bisa dilihat. Dan mungkin waktu awal-awal kita bingung harus nyusun kode dari awal, ini itunya berapa, lambungnya berapa, otaknya misalnya seberapa. Kita bersyukur karena sudah ada orang yang, jadi orangnya itu ceritanya beliau itu meneliti beberapa judul, misalnya external dose in human from 13C as in soil, ada input files with ORNL mathematical phantom, ada conversion bla 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 bla, dan penelitian beliau memerlukan phantom dan phantomnya sudah beliau buat dan disusun dalam program MCNP 4B. Dan bersyukurnya lagi beliau sudah menyertakan linknya. Adult male phantom, atau kalau misalnya kanker payudara ya berarti adult female phantom. Kalau kita klik, nah kita masuk ke halaman ini. Gimana, Kinan? Membantu? Oke. Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya Mas, kemarin tuh kan saya nggak gabung ya. Itu udah dibahas lecture 2 belum? Belum. Ada yang ingin tanyakan di lecture 2? Ini lecture 2. Halo Kinan. Kemarin udah bahas, belum. Ya, kita kemarin belum bahas itu sih. Belum bahas lecture 2. Cuma pertanyaan-pertanyaan aja. Kalau bahas keseluruhan sepertinya waktunya nggak cukup. Tapi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang sulit misalnya. Ada nggak? Mungkin ini maksudnya apa? Atau mungkin diran nggak jalan, diran hasilnya aneh, diran error terus, sudah ditranslate ke bahasa Indonesia tapi kita masih bingung. Mungkin yang seperti itu ada nggak kira-kira? NX, NY, NZ, NT. Oke. Kenapa itu? Oke. Oke, siap. Ya, pertanyaan yang bagus nih. Iya, ini adalah kita akan bahas singkat seperlunya sebenarnya. Jadi dalam kita menggunakan tally T-track ada beberapa parameter yang kita perlukan. Ada beberapa parameter yang kita perlukan. Pertama adalah mesh. Mesh itu adalah tipe seperti tipe sumbu yang kita gunakan. Nanti kita bisa menggunakan sumbu XYZ,
kita bisa menggunakan sumbu seperti apa ya, R dan Z. Jadi masukkan variabel kita hanya radius dan juga nilai Z, itu bisa. Nanti di sini sebenarnya juga akan dipelajari. Dan X type itu, bentar. Nah ini. Ada tiga sebenarnya, ada tiga tipe sebenarnya. Jadi tipe pertama itu adalah kita memasukkan N itu kan jumlah. Kalau NX adalah jumlah X. Pada X tipe 1, kita memasukkan jumlah NX itu pasti, misalnya 10, dan masukan selanjutnya adalah apa yang dinamakan dengan namanya bins. Secara formal namanya bins. Defines a number of bins and their boundaries. Jadi banyaknya bins dan juga boundary-nya atau batasnya. Jadi nanti nilai X itu adalah dari 0 sampai 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5 ke 10, 15 ke 20, 20 ke 30, 30 ke 50, dan juga 50 ke 100. Jadi kita bisa milih nilai X-nya itu berapa aja gitu. Kalau yang tipe 2, kita hanya perlu memasukkan nilai dari X minimumnya dan juga X maksimumnya. Nanti program kita itu otomatis membagi antara 0 sampai 1000 itu menjadi 100 titik. Disingkatnya seperti itu. Jadi kalau ditanya pertanyaannya NX itu apa? N itu adalah banyaknya sesuatu. Kalau NX ya berarti banyaknya X, dan semakin banyak dia resolusinya semakin besar. Gimana? Apakah membantu atau enggak? Sambil saya mengetik mungkin bisa ditanggapi. Misalnya ya, X3 berarti 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, kalau kita buat tipe 1 itu seperti ini. Tipe ini kalau dibuat dalam tipe 2 jadinya seperti ini. X type sama dengan 2, NX-nya sama dengan 3, X min sama dengan 0, X max sama dengan 3. Jadi ini sama. Antara ini dan ini dia adalah sama. Kalau yang X type 1, tipe pertama, kita memasukkan bins dan batasnya. Dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, itu adalah nilai X kita. Tapi kalau yang tipe 2, kita hanya perlu memasukkan X minimumnya berapa, X maksimumnya berapa, dan kita mau jadi berapa titik. Dan kalau yang ENY, NX, nanti dia mengikuti, karena dia sama. Nah, itu ada keterangan juga soalnya. Nah ini, yang di bawah itu kan ada replace X to Y. Ini kan yang dijelaskan kan hanya X saja. X tipe 1, X tipe 2, X tipe 3. Tapi kalau kita ingin bekerja dengan yang Y, yang Z, yang R, E, T, yaitu tinggal X kita itu diganti dengan parameter yang mau kita rubah. Nanti aturannya sama. Ada lagi? Oh ya Fitri, itu yang maksudnya yang belum paham sel itu
Nggak pahamnya di bagian mana? Aku masih nyoba-nyoba, masih error gitu loh. Tapi kan kata kamu kan yang di PPT kan, nanti dulu ya aku share gitu, boleh? Oh iya, silakan sebentar ya. Share screen dulu nggak apa? Ini kan tinggal 10 menit ya. Ini nggak bisa. Oh iya, sebentar. Coba. Kan itu namanya kalau kata kamu kan yang di PPT ini. Ini kan disuruh copy paste kan, yang bagian sel, surface, material. Terus kan udah, terus Ya, dimasukin kan. Terus ini kan dihapus IMP-nya. ya, ya. Terus yang 0 diubah menjadi 1. Terus aku udah coba ngubah gitu loh. Tapi Hmm, masih error. Nggak tahu bagian mana yang error masih. Nih, lihat dulu ya. oke. Nih, aku coba run. Kelihatan nggak hasil runnya? Nggak kelihatan. Coba share Hasil, seluruh itu. hasil runnya udah kelihatan belum? Hasil runnya masih error kayak gini. Oh iya. Oke, ya, sip. Padahal, Makasih. ya, Padahal, padahal udah diubah masalahnya. Masih bingung di situnya aja. ya. Iya, Udah, makasih. sama-sama. Sebentar, saya ingin cek beberapa hal. Iya, itu sebenarnya berhubungan dengan ada yang namanya transform. Transform itu singkatnya adalah mentransformasi. Saya juga belum paham tentang itu sebenarnya. Tapi setahu saya itu bisa dilihat di di option, advanced option, dan juga bagian PPT-nya. Jadi saya juga baru tahu ada parameter atau section lain. Misalnya di sini ada counter, multiplier, ada magnetic field, transform. Tapi yang tadi kita bahas itu adalah transform. Transform singkatnya dia adalah mentransformasi sesuatu. Kalau kita lihat di kode-kode yang telah dibuat oleh kakak-kakak tingkat kita juga ada transform. Saya asalnya juga bingung. Letak transform itu dia di sini. Di nah ini. Ini kan ada TR1, TR2, TR3, TR4, TR5. Saya juga sebenarnya bingung. Itu yang yang ditransformasi itu apa saya juga nggak tahu. Jadi hal yang saya lakukan itu adalah saya sebenarnya nulis ulang kodenya. Misalnya saya ambil langkah saya ya. Kalau saya ngerjain dari awal,
itu pertama saya buka lecture yang basic, lecture pertama, terus lecturenya ini itu saya copy biar nggak terlalu susah bagi saya. Saya buka. Kalau yang ini kan bisa parameter ininya kan bisa nggak terlalu penting lah. Yang penting kan adalah ini, material, surface, dan cell. Sisanya ke bawah ini juga nggak terlalu penting. Juga nggak terlalu penting. Yang penting itu hanya ini, materialnya apa, surface-nya apa, dan sel-nya itu bagaimana. Dan saya itu nyari lagi, misalnya saya hanya perlu bikin apa misalnya yang mudah, bikin tadi misalnya kandung kemih misalnya. Jadi saya lihat nih, kandung kemih itu yang mana? Oh, ini. Ternyata kandung kemih itu ini adalah ini. Saya copy dulu. Saya copy, dia itu tadi masuknya adalah bagian sel. Terus tadi kan yang ini harus dihapus. Kita hapus. Yang depan dengan pengetahuan kita yang udah baca pitch, kita kan tahu yang depan ini nggak masalah, dia adalah nama dari sel kita. Yang tiga ini adalah material kita. Katakanlah materialnya adalah air misalnya. Berarti kan gini. Terus di sini kan ada dua surface lagi. Kalau teman-teman udah baca, nanti kan teman-teman paham. Kalau ini adalah materialnya, yang ini adalah massa jenisnya, dan yang ini adalah sel dan sel. Berarti saya perlu 41 dan 42. Saya lanjut ke surface bagian 41 dan 42. 41 dan 42 ini. Terus saya copy. Saya masukkan di bagian surface. Terus baru saya run. Bentar. Bentar, bentar. Pakai ini aja. Ini nggak perlu. Surface-nya ini. Sama aja sih. Dan juga selnya adalah satu. Ini bukan. Ini juga bukan. Dan 3. Semoga tidak ada masalah. Let's see. Apa ini? Let's see. Oke. Latihan.
Yes.